Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Lisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati amadati wa karamati fid darini amin. Ila anqal tabaddal. Babu fi jam'i bainal lawnaini min at-ta'am. Abi Rasulullah Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rizma qala khabarana al-Fadl bin Musa an Husayn bin Waqid an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waditu anna indi khubzatan bayda'a min burratin samra'a malaqqatan bisamni wa labanin aqama rajulun min al-qawm fattakhadahu wa ja'a bihi faqala fi ayyi shay'in kana hadha qala fi uqati dabbin qala irfa'hu. Diriwayatkan bab tentang menggabungkan antara dua warna dari makanan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waditu aku pengen anna indi sesungguhnya di sisiku khubzatan bayda, ada roti, sepotong roti berwarna putih, min burratin samra, dari burrah yang berwarna putih. Burrah itu gandum, samra itu yang berwarna putih. Mulabbaqatan, mulabbaqah diartikan dengan istimafon dari talbik itu talyin, dilunakkan. Mulabbaqah yang dilunakkan dengan minyak sapi dan susu. Jadi roti gandum berwarna putih yang dilunakkan dengan minyak sapi dan susu, artinya dihancurkan dengan susu atau dicelup ke susu. Faqama rajulun, berdirilah satu orang dari kaum, fattakhazahu faja'a bihi, lalu mengambil ia seseorang akannya sesuatu yang diinginkan oleh Nabi, dan datang ia seseorang membawakan yang sesuatu. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ayyi shay'in kana hadha, pada manakah sesuatu adalah barang ini. Pada manakah sesuatu artinya di tempat yang mana barang ini ada sebelumnya. Qala, berkata laki-laki tersebut, fi uqati dabbin. Fi uqati dabbin, uqah itu adalah sebuah wadah untuk penyimpanan minyak sapi, untuk penyimpanan minyak yang dia cuman agak kecil, cuman dibuat daripada kulit biawak. Nah, uqah adalah wadah penyimpanan minyak yang terbuat daripada kulit biawak. Fi uqati dabbin, pada wadah penyimpanan minyak yang terbuat dari kulit biawak. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa'hu, angkat olehmu akannya. Enggak usahlah samakan, enggak bisa samakannya karena disimpan di kulit biawak. Yang menjadi poin hadis di sini sesuai dengan judul adalah Nabi pernah mengumpulkan dua warna pakaian, dua warna makanan
dalam sekali makan, yaitu susu dan minyak sapi. Itu maksudnya 2 warna. Tapi kalau roti bersama susu itu pasangannya, roti bersama minyak sapi itu pasangannya. Tapi roti, minyak sapi dan susu itu mana ada 2 macam. Nah itu kepengennya Nabi SAW, tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena penyimpanan minyak sapinya terbuat dari wadah kulit biawak. Biawak yang halal dimakan itu sebetulnya nggak ada masalah. Tapi karena Nabi tidak suka, maka Nabi tidak memakannya. Maka riwayat Nabi SAW menggabungkan 2 warna makanan, tapi daripada 3 warna, 4 warna, 5 warna itu Nabi nggak ada riwayat. Maka makanan dihidangkan di meja restoran Padang itu bukan launain, itu alwan katsirah, warna yang banyak. Nah kalau kita makan sekarang, kita makan nasi dengan satu pilihan lauk, ayam bakar, lauk, tambah sayur, itu masih lauk, tambah sambal lado, itu lauk, masih satu warna. Sudah ayam bakar, tambah lagi dengan dendeng, batapok, itu launain. Nah launain masih ditoleransi dalam syariat, masih ada toleransi. Nah, ayam bakar lewat, dendeng batapok lewat, tunjang lewat, sop tambah lagi, itu namanya 4 warna. Ini tidak dianjurkan lagi dalam beragama. Makan seperti itu tidak dianjurkan lagi dalam beragama. Nasi dan lauk pauknya, nasi dan satu lauk itu satu warna, kemudian minuman satu itu dianggap satu warna. Hadis babu aklil jubni, bab memakan keju. Hadis Bila bersana Yahya bin Musa al-Balkhi qala sana Ibrahim bin Uyainah an Amri bin Mansur an Sya'bi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bijufna fi Tabuk pada bisikin fasamma wa qata'a. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, didatangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keju pada perang Tabuk. Pada bisikin meminta ya Nabi dengan pisau. Fasama membaca basmalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qata'a dan memotong ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafulbi dibuang akannya keju. Kalau keju sudah dipotong, maknanya Nabi mau makan keju. Jadi keju itu diantara makanan yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika memesan sesuatu dengan tambahannya keju, itu niat karena Nabi suka, maka dapat pahala di sana. Martabak apa? Oh, keju. Kenapa pilihannya keju? Nabi makan keju. Apa lagi? Kacang nggak ada riwayat. Jadi keju kacang nggak masuk. Keju pisang dan Nabi makan pisang, belum temu hadisnya. Yang temu hadisnya adalah semangka. Bersama martabak semangka keju. Itu baru sesuai dengan sunnah. Orangnya pula nggak jual. Babun fil khalli, bab tentang cuka. Nah, cuka di sini bukan cuka bakso itu. Itu kan cuka itu. Itu nama air asam. Nah, cuka yang dimasukkan di sini adalah cuka yang terbuat dari anggur, dari saripati anggur yang diperas, kemudian diendapkan sekian lama, melewati proses jadi khomar, kemudian baru fase kedua jadi cuka. Ini yang dimasukkan cuka yang dikatakan cuka bakso itu banyak dimakan, terkikis lambung. Hadis Bila bersana Utsman bin Syaibah qala sana Muawiyah bin Hisham qala sana Sufyan an Muharib bin Dithar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khallu. Nah, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka.
sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Paham hadis tersebut? Di Nabi katakan sebaik-baik lauk pauk, berarti ada rahasia yang besar di balik cuka. Akhirnya mereka menemukan penelitian, apa sih yang ada dalam cuka? Oh, ternyata bagus untuk mengobati masalah yang berkaitan dengan lambung. Dimakan secara beraturan memangnya. Nabi makannya itu sebagai bahan teman roti. Jadi kalau beli roti itu celupkan dalam cuka anggur. Ini kayaknya kalau dibuat ya, kalau dibeli itu khawatir bukan cuka anggur, karena bukan cuka, selain cuka anggur itu tidak ada bahasa khal untuk di sana. Apakah halal atau haram, wallahu a'lam ya. Karena yang bahasa khal idza takhallalatil khamru tahurat, apabila khamar menjadi cuka maka dia suci. Merujuk kepada mana hakiki khamar adalah perasan anggur, maka anggur, cuka dari perasan anggur suci. Tapi adakah jaminan hukum cuka dari perasan apel, cuka dari perasan yang lain-lainnya? Maka yang sering dijual sekarang adalah cuka apel, bukan cuka anggur. Maka jangan beli cuka apel, tapi cuka anggur. Kalau engkau khawatir itu bukan cuka apel, cuka anggur yang dicampur dengan cuka-cuka lain, maka beli anggur sekilo, kemudian diperas pakai mesin apa itu untuk jus itu, bukan blender, yang untuk meras airnya saja, keluar ampasnya tanpa penambahan air, juicer. Pakai mesin juicer. Simpan airnya lama-lama sampai dia terasa asam. Ini yang juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis بلغنا أبو الوالد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Babun fi akli thum, bab tentang memakan bawang putih merah. Hadis قال سنا أحمد بن صالح قال سنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل ثوما أو بصلا فليغتزلنا أو ليغتزل مسجدنا وليقعد في بيته فإنه أوتي ببدر فيه خادرة من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقل فقال قربها إلى بعض أصحابه كان معه فلما راه كارها أكلها قال قل فإني أناجي من لا أناجي. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala thuman aw basalan, siapa saja yang memakan akan bawang putih atau bawang merah atau sebaliknya, falyaqtazilna, maka hendaklah dia menjauh dari kami. Falyaqtazil, hendaklah ia menjauh dari kami. Au liyaqtazil masjidana, hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Wal yaqud fi baitihi, hendaklah dia duduk di rumahnya, enggak usah pergi ke masjid. Wa innahu, dan sesungguhnya utiya bi badrin, sesungguhnya didatangkan di perang Badar, fihi khadirat, padanya ada beberapa sayuran, khadirat yang hijau-hijau, minal bukul, dari sayur-sayuran,
Fawajadalah rihan, menemukan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sayuran akan bau, artinya bau yang tidak sedap, bau yang tajam. Fasalah, maka bertanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sayur apa ini? Kenapa baunya busuk? Faukhbira, maka diberitahukan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bima fiha, dengan sesuatu yang ada ia padanya daripada sayur-sayuran. Ya Rasulullah, ini sayur ini sayur ini sayur ini sayur ini. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarribuha ila ba'di ashabika nama. Qarribuha, faqala ila ba'di ashabihi. Qarribuha, qarribuha itu perintah Nabi, ila ba'di muta'allaq, bukan kepada qaribu tapi kepada qala. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Qaribuha, dekatkan oleh kalian akannya sayur-sayuran. Nah, ila muta'allaq ke qala, sama siapa Nabi berkata? Bukan sama-sama sama siapa didekatkan, tapi sama siapa Nabi berkata? Kepada sebahagian sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ma'ah, yang ada ya sahabat bersamanya Nabi. Falamma ra'ahu, maka tatkala melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya sebagian sayur-sayuran. Falamma ra'ahu, ra'aha berarti sebahagian ya. Maka tak kalau melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya sebahagian, kariha aklaha, tidak senang ya Nabi memakannya sayuran. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah kalian. Fa inni unaji, sesungguhnya aku bermunajat dengan zat yang kalian tidak bermunajat dengannya. Unaji man la tunaji, aku bermunajat dengan orang yang engkau tidak bermunajat dengan orang itu. Karena Nabi berbicara dengan malaikat setiap waktu dan keadaan, ketika tiba-tiba saja. Maka pada saat itu Nabi tidak mau makan sayuran yang berbau. Maka di sini masuk kategori sayuran adalah bawang putih dan bawang merah. Maka makanan-makanan yang ada bawang putih, bawang merahnya dilengkapi dengan penjelasan hadis ini nanti, yaitu bawang putih, bawang merah yang tidak dimasak. Maka yang tidak dibolehkan itu bawang putih merah yang mentah. Di antaranya adalah makanan acar, itu bawangnya mentah. Kemudian sambal, lado, bawang mentah. Nah, ada sambal lado Minang, semuanya serba mentah. Cabainya mentah, bawangnya mentah, semuanya mentah. Nah, itu juga makruh untuk dimakan. Nah, kalau sekiranya selepas makan itu tidak gosok gigi, udzur untuk tidak sholat jamaah. Uzur enggak sholat jamaah. Artinya Nabi katakan enggak usah pergi ke masjid, sholat di rumah saja. Anda termasuk uzur datang sholat berjamaah. Itu bawang dikiasin. Itu bawang merah, bawang putih yang kalau dimakan baunya hanya di mulut. Dia tidak meninggalkan bau di rambut, di pakaian, di keringat dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang merokok itu baunya full, mulai pada ujung kaki sampai pada ujung rambut. Memastikan orang itu merokok biar digosok giginya. Nah, cium rambutnya, pasti ada bau tembakau di rambutnya. Kecuali pakai helm dia merokok, rambutnya dililit dulu, jubahnya dilepas, baju dalam dilepas, kolornya dilepas, baru merokok di WC. Nah, pas dia mandi,
dia baru dia pasang semuanya, itu aman. Ini sambil nunggu khutbah Jumat, sambil nunggu salat Jumat, rokok dulu, ngopi dulu, wuduk saja, pergi salat Jumat. Cium tuh bau gudang kemana-mana. Nah, kata Nabi, enggak usah dekat masjid kami, pulang saja kamu ke rumah kamu situ, dekat-dekat masjid kami yang berbau busuk. Nah, begitu Nabi menjaga hubungan sesama. Maka dianjurkan ketika ada majlis salat Jumat, salat Id, salat apa saja yang sifatnya berjamaah, majlis apa saja yang sifatnya berjamaah, itu dianjurkan untuk mandi salat istisqa, mandi salat Jumat, mandi salat Id, mandi salat gerhana, mandi salat tarawih. Pokoknya asal ada salat berjamaah, sunnah mandi. Nah, ini mandinya mandi tadi pagi, mandi ke kantor, baju masih baju kantor tadi, keringat. Kemudian tambah lagi makan jengkol, nggak ada lagi, tambah lagi rokok, tambah kopi, datang dia sholat Jumat. Apalah penilaian dia untuk sholat Jumat kalau sikapnya seperti itu dengan agama? Hadis. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أمر أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعيد قال حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم والبصل فقيام وقيل يا رسول الله فأشد ذلك كله ثم أفترهمها أفتحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كله ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريح منه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dzukira, sesungguhnya disebutkan, diceritakan, dibicarakan di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bawang putih dan bawang merah. Wakila dikatakan, ya Rasulullah, wa asyaddu dzalika kullu as-sumu, yang paling parah demikian semuanya adalah bawang putih. Yang paling parah dari demikian semua adalah bawang putih. Afatuharrimu, apakah engkau mengharamkannya? Apakah haram wahai Nabi? Nabi katakan, kuluhu, makan saja kalian akan, enggak haram. Bawang putih, bawang merah enggak haram. Kalau bawang putih, bawang merah tidak ada dalam makanan, maka enggak ada nilai makanan itu. Makanan itu enggak ada harga dirinya. Nah, banyak bawang merahnya, banyak bawang putihnya, baru dia sedap. Perbandingannya adalah 1:2. Nah, bawang putih atau 1:3. Jadi bumbu masakan bawang putih bawang merah 1:2 atau 1:3. Bawang putih merah 3 kilo, bawang putih 1 kilo. Catatan masih hilang, masih ada. Hilang lagi. Nah, 3 kilo bawang merah, 1 kilo bawang putih, atau 1 kilo bawang merah, 1,5 bawang putih. Nah, tapi nggak boleh sama banyak, atau 1:4, itu nggak cocok. Nah, kalau masakannya agak parah dikit baunya, seperti kambing, itu 1:2. Kalau masakan nggak terlalu parah baunya, seperti daging sapi, 1:3. Nah, kalau masakan nasi goreng itu 1:1. 1 biji bawang merah tambah 1 biji bawang putih, gepok pakai tinju juga boleh, dan goreng masuk. Ini cerita apa nih? Kan jadi pindah ke situ. Nah, Nabi katakan kuluhu, makan saja. Wa man akalahu minkum, siapa saja makan dia akannya bawang merah atau putih dari kalian, fala yaqrab hadzal masjid, jangan dia dekat ke ini masjid.
hatta yazhaba rihuhu min, sehingga hilang baunya bawang dari dia, sehingga hilang baunya bawang dari dia. Artinya harus dihilangkan baunya baru boleh berjamaah. Bagaimana kira-kira kalau dia pergi ke Masjid Nabawi, kemudian ziarah makam Nabi, sementara di mulutnya tercium bau bawang tersebut? Apa kata Nabi? Kamu tuh kayak gak mengerti dibilang ini. Dan saya bilang kalau makan bawang yang dekat ke sini, malah dekat saya lagi. Banyak orang-orang ziarah itu yang secara hakikat Nabi tidak setuju. Memang dia datang ke situ, tapi Nabi enggak berkenan kehadirannya, dikarenakan dia datang dengan sesuatu yang Nabi benci. Dia datang dengan sesuatu yang Nabi membencinya. Dia datang dengan sunnah yang tidak diamalkan, datang dengan bau bawang merah, bawang putih, datang dengan bau jarum, datang bau dengan gudang garam, datang dengan bau 1, 2, 3, 4. Kalau ada nomor 1 untuk apa 2, 3, 4? Lalu pulanglah dia ziarah makam Rasul, enggak dapat satu pun, karena Nabi enggak berkenan. Coba datang ziarah, baju putih, mandi, kan disunahkan mandi sebelum masuk kota Makkah Madinah, mandi sebelum ziarah baginda Nabi SAW. Pakai parfum Nabi suka apa? Oud. Pakai baju Nabi suka apa? Putih, gamis. Pakai adab Nabi suka pakai apa? Ini Nabi gini, belakangnya Rasul seperti dia. Nabi taruh di belakang. Mana adab anda? Nabi di belakangin. Orang tua aja nggak berani di belakangin, ini Rasulullah di belakangin. Ini pergi ngapain dia sih? Pergi nonton ya kata Nabi. Jadi hadirkan makna-makna seperti itu ketika hadir ke tempat-tempat syiar agama. Apakah ziarah orang soleh, apakah ziarah masjid, dan ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis وبه إليك حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل الخبيث فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. Diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an, kata Zir bin Hubeish, azunnuhu, aku mengira hadis itu dari Rasul. Enggak mungkin itu dari Sayyidina Hudzaifah sendiri, karena ini berkaitan dengan perkara ukhrawi, artinya perkara yang enggak mungkin manusia biasa mengetahuinya. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafala tujahal kiblah, siapa saja yang meludah ia ke arah kiblat. Siapa saja yang meludah ia ke arah kiblat. Jaa yaumal qiyamah, niscaya datang ia pada hari kiamat, tafluhu baina ainain, ludahnya ada di antara dua matanya. Ketika salat dihembuskan ludahnya ke depan, maka pada hari kiamat ludah yang ditiupkan, dihembuskan ke depan itu nempel di dahinya nanti. Ada yang warna hijau, ada yang warna coklat. Hadir dan di akhirat ada orang ramai di sini ada ludah. Kalau merah kan bagus, kayak nolong dia. Ini ludah kahak, ini nempel di sini. Kalau 10 kali dia meludah di dunia ke kiblat, macam-macam dahak yang nempel di mukanya. Nah, wa man akala min hadil baqla al khabitha, ujung hadis yang berkaitan dengan judul hadis di sini adalah orang yang makan dari ini sayuran yang berbau busuk. Siapa saja yang memakan dari ini sayuran yang berbau busuk,
fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali dia dekat ke masjid kami. Oh, hadis yang terakhir ini Nabi katakan salasan, 3 kali. Hadis وبه يقول حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. Nah, kalau sekiranya nanti mereka beralasan nggak boleh makan bawang merah, bawang putih, yang Nabi larang adalah mendekat masjid saya, masjidana, masjid kami, masjid haza, masjid yang ini. Itu kan nabawi, ke masjid kita kan nggak apa-apa. Nah, supaya nggak ada pemikiran seperti itu, ada riwayat yang lain di sini dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah, siapa saja memakan dari ini pohon, yaitu bawang merah, bawang putih, fala yaqrabannal masajid, maka jangan sekali-kali dia dekat ke masjid-masjid mana saja. Ini menunjukkan bahwasanya dalil itu bukan untuk Nabawi saja, bukan untuk Masjidil Haram saja, tapi untuk seluruh masjid. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis وبه يقول حدثنا شيبان ابن فروخ قال أخبرنا أبو حلال قال أخبرنا حميد ابن حلال عن أبي بردة عن المغيرة ابن شعبة قال أكلت صوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت برقعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا تعطيني يدك قال فأدخلت يده في kumi komisi ila sadri fa iza ana maqsubu sadri qala inna laka usran. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau berkata, akaltu thuman, aku makan bawang putih. Fa ataitu musallan Nabi, maka aku mendatangi tempat salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad subiktu bi rakaatin, sungguh aku didahului dengan 1 rakaat. Sungguh aku telah didahului dengan 1 rakaat, berarti aku masbuk 1 rakaat. Falamma dakhaltul masjidah, maka tatkala aku masuk ke masjid, wajadan nabiyyu, menemukan, merasakan oleh Nabi, mencium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rihatsum, akan bau bawang putih. Falamma qada, maka tatkala menunaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu, akan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang memakan ia dari ini pohon. Kalau disebut hadhihi syajarah, sahabat dah paham semua bawang merah, bawang putih. Fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali dia dekat ke kami, hatta yazhaba rihuha aw rihuhu, sehingga hilang baunya bawang. Jadi thum itu boleh dengan dhamir ta'nis, boleh dhamir tazkir. Dia kalimatnya majazi ta'nis, jadi boleh dhamir muzakkar, boleh dhamir muannas. Falamma qudiyatis shalah, maka tatkala telah diselesaikan salat, jitu, aku jumpa, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, wallahi. Nah, kalau sudah minta dengan nama Allah itu pasti dikabulkan. Ya Rasulullah, demi Allah, la tu'tiyanni yadak, sungguh benar-benar engkau berikan kepadaku tanganmu. Coba kasih tangannya ke saya. Nabi berikan tangannya kepada Rasul. Rasul memberikan tangannya kepada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Qala,
Berkata ya Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, fa adkhaltu yadahu, aku masukkan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kummi komisi, ke lengan gamisku sampai menyentuh dadaku. Ini gambaran gamis di zaman sahabat. Jadi lengannya itu lebar, jadi bisa dimasukkan tangan dua buah ke lengan gamis. Fa idza ana maqsubus sadar. Maqsubus sadar ay kana min adatihim idza jaa ahaduhum ayasudda jawfu bi isabah wa rubbama ja'ala tatau hajaran. Tiba-tiba saya itu maqsubus sadar, diperban dadanya. Diperban dadanya, maksud dada di sini adalah perut yang ada di bawah dada. Perut yang ada di bawah dada, yang masih di ruang lingkup daripada tulang rusuk. Nah, sadar maknanya dada di atas. Sementara yang dimasukkan adalah mulai pada pertemuan dua tulang rusuk di tengah sampai ke bawah yang sejajar yang tulang rusuk di samping. Nah, bagian yang habis tulang rusuknya ke bawah itu sudah WC awal itu. Nah, itu udah prosesnya. Tapi tempat penyimpanan yang sejajar tulang rusuk. Jadi di sana maksud diperban. Kenapa diperban? Karena Sayyidina Mughirah bin Syu'bah lapar. Jadi diselipkan di sana batu sehingga dirapatkan ke perut. Jadi biasanya kalau orang lapar dia tekan perutnya. Nah, berarti lapar. Nah, supaya enggak ditekan terus, maka diikatkanlah batu di situ. Rabawi Nabi sini masukkan apa? Nabi katakan, innalaka uzra, sesungguhnya bagi kamu ada uzur. Ini orang kelaparan ini, enggak ada yang bisa dimakan, cuma ada bawang. Enggak apa-apalah kalau kamu mah uzur. Jadi Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu tidak membuka bajunya. Buka bajunya nanti kan tahu semua orang. Dan dia tidak memasukkan tangan Nabi dari bawah gamisnya, itu akan menyingkap perutnya, tapi lewat dengan baju. Jadi enggak ada yang tahu, cuma Rasulullah saja yang tahu. Nah, hadis. وبه قال حدثنا عباس بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن سيدنا معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مساجدنا وقال إن كنتم لا بد آكلهما فأميتهما طبخا قال يعني البصل والثوم. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu an abihi, dari ayah beliau radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua pohon, maksudnya bawang putih, bawang merah. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalahuma, siapa saja yang memakan ia akan keduanya, bawang putih dan bawang merah, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami, sekali-kali jangan dia dekat ke masjid kami. Ini larangan pakai dan taukid, penekanan, betul-betul enggak boleh. Wa qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kuntum, jika adalah kalian, la budda akilihima, harus juga memakan keduanya, bawang putih, bawang merah. Kita masyarakat Indonesia itu tidak ada satupun makanan lauk pauk, baik makanan gulaika atau goreng-gorengan atau sayur-sayuran yang bisa lepas dari bawang putih, bawang merah. Tak ada. Nah, jangan katakan bubur.
pun mengapai bawang merah, bawang putih. Fa'amituhuma, ini solusinya, matikan oleh kalian keduanya, bawang putih, bawang merah, tabakha, dengan cara dimasak, yakni basal wa thum, bawang merah, bawang putih. Matikan baunya dengan cara dimasak. Nah, kalau dalam masalah ini insyaallah Indonesia bebas. Nah, kenapa? Karena mereka itu lama menggoreng bawang putih, bawang merahnya sampai baunya betul-betul hilang. Dari bau busuk berubah menjadi bau harum. Ternyata kalau digoreng dah harum, berubah baunya. Hadis wa bi ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Al-Jarrah Abu Waqi' an Abi Ishaq an Syarik an Ali alaihi salam qala nuhiya an akli sumi illa matbukhan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, dilarang dari memakan bawang putih. Nuhiya naik fa'ilnya jumlah dari aklis su, dilarang dari memakan bawang putih kecuali keadaan bawangnya dimasak. Hadis wa bi ilaihi qala hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala hadatsana wa qala hadatsana Haywa ibnu Shuraih qala akhbarana Baqiyah an Bahir an Khalid an Abi Ziyad ibni Salamah annahu sa'ala Sayyidah Aisyah anil basal faqalat inna akhira ta'amin akalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amun fihi basal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ziyad Khiyar bin Salamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau sa'ala pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anil basal, tentang bawang merah. Faqalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, sesungguhnya yang paling akhir makanan yang memakan akannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makanan yang di dalamnya ada bawang merahnya. Jadi Nabi pernah memakan dan Nabi memberikan jalan, yaitu dengan cara memasak. Maknanya yang dilarang adalah bawang mentah. Bawang yang dimasak tidak ada masalah. Hadis babun fit tamri, bab tentang korma. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Harun ibnu Abdullah qala hadatsana Amru ibnu Hafs qala hadatsana Abi an Muhammad ibni Abi Yazid al-A'war an Yusuf ibni Abdullah ibni Salam qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubusi sya'ir fawada'a 'alaiha tamratan wa qala hazihi idamu hazihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Yusuf bin Abdullah bin Salam qala radhiyallahu an, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha, mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kisratan min khubzin syair, min khubzi syair, akan pecahan dari roti gandum. Kisrah pecahan daripada roti gandum, roti yang enggak utuh lagi. Meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya roti akan tamro, lepaskan bijinya, taruh di atas roti lalu dimakan. Hadhihi idamu hadhihi, ini korma adalah lauknya, ini roti. Roti makanan pokok, korma adalah lauk pauknya. Ambil korma, taruh di roti, dimakan. Nah, itu makanan sederhana sekali, tapi setiap yang dimakan oleh baginda Rasul itu makanan yang paling tinggi nilainya dalam segala hal, baik dari sisi kesehatannya maupun daripada sisi energi yang ada dalam makanan tersebut. Roti gandum dengan korma. Nah, sarapan pagi enggak ada ribet-ribetnya. Saya rasa kalau 4 bulan tuh enggak perlu bawa kompor begitu. Nah, karena roti gandum itu bisa dibuat, dimakan, disimpan sekian lama.
Roti gandumnya itu roti yang selebar nampan itu lah, yang dibagi-bagi oleh orang Arab, yang lempar saja dia. Si kurma segenggam itu dia. Orang Indonesia lihat tuh kayak apa ya? Nah, mereka bilang itulah Arab makan pakai perut, bukan pakai perut sebetulnya, pakai sunnah. Nah, Indonesia pasti nggak mikir apa-apa, yang penting cocok dengan lidah. Nah, ini cocok. Standarnya lidah. Itulah lidah Nusantara. Nah, orang Eropa standar pakai kepala. Berapa kadar kadar garam, berapa kadar gula, berapa kadar energi, berapa yodium, berapa ini, berapa itu. Cocok baru makan. Rasa nggak ada peduli, yang penting cocok dengan standar gizi. Nah, antum pilih yang mana? Hah? Ikut sunnah. Nah, kalau dah ikut sunnah berarti terpenuhi semuanya. Hadis وبه إليه قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن سيدتنا عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. Nah, direkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baitun, satu rumah yang tidak ada tamar di dalamnya itu akan kelaparan keluarganya. Rumah yang tidak menyimpan tamar di dalamnya akan kelaparan keluarganya. Ada dua makna di sini. Makna zahir adalah kalau sekiranya rumah menyimpan korma, ketika lapar bisa, misalnya beras nggak ada, lampu nggak ada, listrik mati, air nggak ada, tapi lapar. Tapi ketika ada korma bisa teratasi lapar. Makan 7 biji selesai soal laparnya. Ada mana hakiki? Mana hakiki adalah salah satu karomah daripada menyimpan korma di rumah. Kebutuhan hidup tuan rumah itu akan terpenuhi kalau ada korma disimpan dalam rumah. Ini sudah mistik ini. Sudah masuk pada alam rohani. Kalau nggak percaya sudah. Mau alam logika? Alam logika adalah ketika seseorang nggak ada apa-apa di rumah, tapi kalau ada korma insya Allah terpenuhi tuntutan laparnya. Tapi kalau alam hakikat, alam rohani, alam barokah, siapa yang menyimpan korma di rumah tidak akan pernah kurang makanan pokoknya. Sama dengan hadis Nabi, siapa yang menyimpan busur di rumah, dia tidak akan jatuh miskin. Nah, siapa yang menyimpan busur di rumah, dia tidak akan jatuh miskin. Walaupun enggak pandai main panah, beli saja busurnya, pajang di rumah. Nah, ada fadilah, dia tidak akan jatuh miskin. Sudah busur di atas. Nah, maka orang tua nggak ada yang miskin, banyak makanannya. Babun fi taftis tamril musawwasi indal akli. Bab tentang mentaftis, memilih-milih, memisah-misah, taftis pemeriksaan. Tamril musawwas, korma yang musawwas. Musawwas maknanya korma yang sudah rusak indal akli ketika makan. Musawwas dari semakol dari sasa yasasu susan. Nah, waqa'a fi sus. Nah, itu ada di dalamnya sus. Sus itu adalah ulat yang hinggap di makanan dan hinggap di kain wol. Jadi ulatnya sama itu. Ulat yang hinggap di makanan dan ulat yang ada di kain wol. Itu nama ulatnya sus. Nah, kue sus itu kue berulat. Sasayasasu, susan artinya ada nama Susan. Nah, Susan itu artinya orang berulat. Susanto
itu orang yang makan daging berulat. Contohnya, oh semanto. Nah, semanto itu orang makan daging orang. Sumando itu orang pendatang hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Amri ibni Jabalah qala hadatsana Salmu ibnu Qutaibah Abu Qutaibah an Hammam an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha an Sayyidina Anas ibni Malik qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin atikin faja'ala yufattishuhu yukhrijus susa minhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, utiya Nabiyyu, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin atik, dengan korma yang sudah lama. Atik artinya lama. Faja'ala, maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yufattisuhu, memeriksa ya Nabi akannya korma. Nah, diperiksa kalau korma itu sudah lama, dibelah. Setelah dibelah, dibuang bijinya, kemudian dicek di dalam. Yukhrijus susamin, mengeluarkan ya Nabi akan ulat darinya korma, kemudian dimakan. Nah, jadi korma kalau ketemu ulat memang begitu adanya. Ini kormanya udah berulat nih, nggak bisa dimakan ya? Enggak. Kalau dia berulat, buang saja ulatnya, makan kormanya. Karena ulat itu memang adanya di situ. Nah, hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala hadatsana Hammam an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bit-tamri fihi dudun fa zakara ma'nahu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abi Talha radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi didatangkan dengan tamar yang di dalamnya ada ulat. Maka Nabi tidak membuangnya, tapi Nabi makan dengan cara membuang ulatnya. Jangan makan yang ulat-ulatnya, karena boleh makan yang ulat-ulat kalau ulat susah dibuang, seperti ulat yang ada di mangga. Nah, susah kali buangnya, makan tidak ada masalah. Babul ikrani fit tamri indal akli. Bab ikran, menggandeng, memakan sekali dua, itu nama ikran, di dalam tamar ketika makan. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Wasil ibnu Abdul A'la qala hadatsana Ibnu Fudail an Abi Ishaq an Jabalah ibnu Suhaim an Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikrani illa an tastazina ashabak. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam anil ikran, dari menggabungkan dua korma, kecuali antastazina, kamu minta izin ke kawan-kawanmu. Dihidangkan kacang atom misalnya, atau kacang yang bersalut putih itu, taruh di nampan. Nah, kawan ambil satu makan, satu, kita ambil dua sekaligus masuk. Nah, menggabungkan dua biji sekali makan itu namanya ikrar. Itu nggak boleh dalam makan, itu namanya korupsi. Artinya orang satu kita dua, orang dua kita empat, orang 10 kita ada 20. Berarti telah memakan lebih banyak daripada kawan, kecuali minta izin. Nah, minta izin ke kawan boleh. Kalau diizinin boleh, kalau nggak diizinin nggak boleh. Babun fi jam'i bainal launaini fil akli. Ini sudah tadi. Bab menggabungkan antara dua warna, dua macam dalam makan. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Hafs ibnu Umar an-Namari qala hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an abihi an Abdullah ibni Ja'far anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul kissa'a birrutab. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi ya'kulul kissa'a birrutabi, memakan ya Nabi akan
semangka dengan korma basah. Semangka dengan korma basah. Riwayat yang lain, korma basah itu di tangan kanan Nabi dan semangka ada di kiri Nabi SAW. Maka dipahami dari hadis ini, boleh menggunakan tangan kiri dalam makan kalau memang kedua-duanya perlu. Nah, kalau keduanya perlu sekali makan, dia digabung. Nah, maka bakwan di tangan kanan, cabai rawitnya di kiri. Ya, antum makan ke kiri. Ya, kalau kedua-duanya pakai boleh. Tapi diminimalisir, tangan kiri itu di tempat yang tidak bersentuhan dengan makanan. Kalau korma basah yang kita makan dekat dengan mulut kormanya. Kalau semangka kan pegang dengan kulit. Bakwan di tangan kanan, cabai dengan tampuknya. Itu pertimbangannya. Dan tangan kiri gunakan ke tempat yang sentuhannya jauh dari makanan. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Sa'id ibn Nusayr qala hadatsana Abu Usama qala hadatsana Hisham ibn Urwa an abihi an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul batikha birrutab fayaqul naksiru harra hadza bi bardi hadza wa bardu hadza bi harri hadza. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan bitir, semangka dengan rutab. Nah, kisah timun ya. Kisah timun, bitir, semangka. Adalah Nabi memakan semangka dengan rutab. Nabi katakan naksiru harra hadza, kita pecahkan, maksudnya kita netralisir panasnya ini, yaitu semangka, bibardi haza, dengan dinginnya ini, yaitu korma basah, wa barda haza, kita netralisir dinginnya ini, yaitu korma basah, biharri haza, dan panasnya ini, yaitu semangka. Semangka itu makanan panas. Nah, korma basah adalah makanan yang dingin. Kewujudnya semangka itu dingin, tapi pada hakikatnya dia makanan yang panas. Berarti di sini Nabi mengajarkan kepada kita menjaga keseimbangan di dalam makanan. Dingin jangan makan yang panas-panas dan dingin-dingin saja, tapi gabungkan makanan panas dan dingin. Maka ketika ada gulai kambing muncul timun. Nah, ada gulai kambing, ada timun. Acarnya acar timun. Nah, jangan gulai kambing kemudian makan yang semangka. Nah, itu ketemu panas sama panas. Makan gulai kambing, buahnya semangka, minumnya susu, suhunya panas. Emosi itu orang jadi. Nah, berarti Islam juga mengajarkan menata makanan, pasangan-pasangan yang cocok. Berarti Islam secara tidak langsung mendukung penelitian tentang kesesuaian makanan dengan makanan. Nah, mungkin di video-video beredar dengan makan ini dan ini, makan ini dan ini akan menyebabkan penyakit ini dan ini. Itu Islam menerima dengan lapang dada, tidak membantah sama sekali. Nah, hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnul Wazir qala hadatsana al-Walid ibnu Mazyad qala sami'tu ibnu Jabir qala hadatsani Sulaim ibnu Amir an ibnai Busri as-Sulamiyyaini qala dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaddamna zubdan wa tamran wa kana yuhibbu zubda wa tamr.
Diriwayatkan dari dua putra Busir Sulamiyain, orang Sulami. Qala, berkata kedua-duanya, telah masuk jumpa kami, masuk berkunjung kepada kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqaddamna, maka kami hidangkan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan zubad. Zubdan adalah susu asam, susu masam. Apa namanya? Yogurt. Buat tamran dan tamar. Nah, karena itu buat tamar dicelup dalam yogurt. Wakana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai susu masam dan tamar. Jadi susu masam ini Zahran bukan antum buat susu pagi-pagi baru ingat sore dah asam-asam rasanya. Ini zubat ini. Itu susu basi. Nah, di pengelolanya itu jelas bukan susu yang sekadar diasaman, tidak. Yang salah paham, sakit perut. Mana hadis ini Nabi minum susu masam? Masam ternyata susu 3 hari yang lalu dia minum. Babul akli fi aniyati ahlil kitab. Bagaimana hukumnya makan di wadah Yahudi atau Nasrani? Hadis. وبه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن بردي بن سنان عن عطاء عن سيدنا جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna adalah kami dulu nagzu, kami berperang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanusibu, lalu kami mendapatkan min aniyatil musyrikin, di wadah orang musyrik. Ketika terjadi perang dan kami dapatkan wadahnya, piringnya, periuknya, mangkoknya, wa askiyatihim, dan alat minum mereka. Panastamti'u biha, maka kami mempergunakan dengannya. Fala ya'ibu dzalika alaihim, maka tidak menegur ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan demikian terhadap mereka. Ini ahli kitab ya. Ahli kitab notabene mereka tidak makan babi. Nah, hanya saja sebagian ahli kitab mencuci alat-alat mereka dengan air kencing onta. Nah, kalau dicuci dengan air kencing onta kan bisa saja kita cuci. Tapi kalau dia ahli kitab yang melanggar aturan yaitu makan babi, itu jangan pakai wadahnya, kecuali dicuci dulu ke sungai atau banjir, atau dicuci dengan tanah. Nah, diboleh-boleh saja memakai wadah bekas orang-orang musyrik, yang penting disucikan. Nah, kalau hari ini karena dia kemungkinan makan babi, maka kita sama dengan tanah. Pertanyaannya, bolehkah kita membeli barang-barang second perabatan rumah tangga dari luar negeri? Jawabannya, boleh. Boleh beli baju second orang-orang kafir. Yang penting disama. Cuci dengan tanah dulu. Kalau cuci dengan tanah jangan. Hadis. وبه حدثنا نصر ابن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أنبأنا عبد الله بن علاء بن زبري عن عبيد الله مسلم بن مشكان عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجاور أهل الكتاب وهم يذبحون في قدورهم خنزير ويشربون في آنيتهم خمرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكولوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارخدوها بالماء وكولوا واشربوا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Sa'labah,
sesungguhnya kami ya Rasulullah nujawiru, kami bertetangga, berdampingan dengan ahli kitab. Wahum yatbukhuna, mereka itu memasak, fi kudurihim, di periuk-periuk mereka akan babi. Yashrabuna fi aniyatihim al-khamra, mereka meminum di wadah-wadah mereka akan khamar. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum wairaha, jika kalian menemukan yang lainnya, ada wadah lain, makanlah kalian padanya dan minumlah kalian. Wa illam tajidu wairaha, jika kalian tidak menemukan selainnya, mesti juga memakai wadah mereka. Farhaduha bil ma, cuci oleh kalian akannya dengan air, makanlah kalian, minumlah kalian. Artinya memakai wadah bekas orang makan babi itu boleh-boleh saja, yang penting dicuci. Kalau babi tentu pakai tanah, kalau najis yang lain cukup dengan air saja. Jadi boleh membeli barang second orang kafir, baik itu wadah makan, wadah minum, pakaian dan sebagainya, yang penting dicuci. Babun fi dawabil bahar, bab tentang hewan-hewan yang ada di laut. Hadis وبه قال عبد الله بن محمد نفيلي قال حدثنا زهير ورثنا أبو زبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح نتلاقى إيرا لقريش وزودنا حرابا من تمر لم نجد له غيره فكان سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح يؤتينا تمرا كنا نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بإزسينا خبط ثم نبله بالماء فنأكله. وقال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثير ضخم فأتيناه فإذا هو دبة تدعى الأنبرة فقال سيدنا أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا. ثم قال لا بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فقولوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فطعمون منه فارسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah mengirim akan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ammaru alaina, menjadikan amir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kami akan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Natalaqqa, kami menyergap Iran li Quraisyin. Ir artinya rombongan onta membawa barang dagangan milik Quraisy, disergap di tengah jalan. Kenapa hukumnya boleh? Karena Quraisy itu melarang orang muslim hijrah dari Makkah ke Madinah untuk membawa hartanya. Maka harta mereka yang ditahan oleh Quraisy itu diganti dengan harta Quraisy yang dibawa dagang ke Syam, disergap di tengah jalan. Wazawadana jiraban, membekali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kami dengan sekarung dari korma. Lam najid lahu ghairahu, kami tidak menemukan baginya lam najid lahu, kami tidak menemukan baginya Rasulullah akan selainnya korma. Pakana Abu Ubaidah adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yu'tina, memberikan ia Sayyidina Abu Ubaidah kepada kami tamratan, satu butir korma, masing-masing satu orang satu butir.
Apalah bisa dimanfaatkan satu butir untuk makan dalam perang? Kunna namussuha, adalah kami menghisapnya. Kami musus sobi, sebagaimana menghisap oleh sobi. Masukkan kormanya dalam mulut, tidak dikunyah, hanya dihisap saja, sehingga setiap menelan air liur itu terasa manisnya korma. Jadi seperti permen dibuat. Summa nashrabu 'alaiha minal ma', kemudian kami minum di atasnya dari air. Jadi kalau dari hisap-hisap minum air itu airnya terasa manis. Fatakfina yaumana ilal lail, Masya Allah, cukup ya satu butir korma untuk kami mulai dari hari kami pagi sampai malam. Wa kunna nadribu, adalah kami memukul di isyina dan tongkat-tongkat kami al-khabat, akan dedaunan. Jadi ada ketemu daun-daun, kami pukul pakai tongkat kami. Untuk apa itu? Untuk dimakan. Summa nabulluhu bil ma'i, kemudian kami basahi akannya daun dan air, lalu kami makan akannya. Wantalaqna, lalu kami berangkat di atas sebuah pantai laut, sahil bahar, tepi laut itu pantai. Farufi'a lana, lalu diangkat kepada kami seperti kondisi kathibir dakham, tumpukan pasir yang besar. Ketika jalan di pantai ada tumpukan pasir yang besar. Fa'tainahu, lalu kami datangi akannya yang kondisinya seperti tumpukan pasir. Ternyata itu adalah dabbah, hewan. Itu adalah hewan yang orang sebut dengan ambar, ikan paus. Nah, ternyata itu paus, bukan Paulus. Faqala Abu Ubaidah, berkata Sina Abu Ubaidah al-Jarrah, maita wala tahillu lana, ini dah mati, ini enggak halal bagi kita, ini dah mati. Summa qala, kemudian beliau bilang lagi, la, tidak. Nah, tidak halal. Bal nahnu rasulillah, kita ini kan utusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fisabilillah, di jalan Allah. Nah, pertama kita utusan Nabi, yang kedua kita di jalan Allah, yang ketiga waqad turuntum ilaihi, sungguh kalian sudah dipaksa untuk memakannya, sudah terdesak. Fakulu, makanlah kalian. Faqamna alaihi syahran, nah maka kami bertahan di atasnya selama sebulan. Jadi satu ekor ikan itu kami bisa bertahan makannya selama sebulan. Berapa orang kami? Kami jumlahnya 300 kali 30 hari, 3 kali 30 berarti 27.000. Oh, 9.000. Nah, 9.000 orang memakan ikan itu kalau sekali makan. Hatta samina, sehingga kami gemuk. Nah, ini yang kurus-kurus, yang mau gemuk boleh banyak-banyak makan ikan. Nah, yang sudah gemuk jangan lagi makan ikan, makan tulang ikan saja. Nah, karena minyak ikan itu bisa bikin orang gemuk. Falamma qadimna, maka tatkala kami telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakarna dzalika lahu, kami ceritakan demikian kepada Nabi. Apa jawab Rasul? Itu adalah rezeki yang mengeluarkan akannya oleh Allah bagi kalian. Nah, setelah ini kalau ada di tepi pantai Padang itu paus terdampar, orang ramai-ramai menguburkannya, kita datang aja ke situ, potong-potong, masukkan dalam freezer, makan sebulan. Itu adalah sunnahnya Nabi, sunnah para sahabat. Dia adalah rezeki yang mengeluarkan akannya oleh Allah bagi kalian. Fal ma'akum min lahmi, apakah di antara kalian masih tersisa dari dagingnya? Syai'un, sesuatu, kalau masih ada, patut imuna min, beri makan kami darinya. Maka kami kirim darinya daging kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun memakannya.
riwayat yang lain daging itu supaya tahan lama dikeringkan oleh sahabat. Artinya Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi pernah makan ikan asin. Allahu a'lam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.